ketika beliau diangkat menjadi qadhi, menjadi hakim di Damaskus, di Suriah, Dimashq, maka datang orang-orang yuhanni'unahu bil qadha. Orang-orang pada mengucapkan selamat Abu Darda, selamat menjadi qadhi pertama di Suriah. Dia memiliki jadi hakim kan, ya, hakim Mahkamah Agung misalnya kan, ini adalah jabatan yang keren ya. Tapi apa kata Abu Darda? Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, "Atuhanni'unani bil qada'i wa qad ju'iltu ala ra'si mahwatin mazallatuha ab'adu min adan abyan." Kata Abu Darda, kalian memberi selamat kepadaku, aku menjadi qadhi, sementara kalau aku jadi qadhi, maka aku dijadikan di ujung jurang yang sangat dalam, yang kedalamannya lebih jauh daripada negeri Adan di kota Yaman, di negeri Yaman. Lubangnya itu jauhnya dari sini, dari Suriah sampai ke kota Adan di negeri Yaman ya. Artinya apa? Aku sedang di ujung kebinasaan. Kenapa? Karena menjadi qadhi bukan perkara yang ringan. Ya. Kata Nabi SAW, al-qudat salasa, qadhin fil jannah wa qadhiyani fil nar. Para hakim ada 3, 1 di surga, 2 di neraka. Enggak sembarang orang jadi hakim ya. Mengerikan. Oleh karenanya ini pekerjaan berat, namun tidak ada yang pantas ketika itu kecuali Abu Darda. Dia harus terima, dan itu bukanlah suatu kesenangan bagi dia menerima jabatan seperti itu, bahkan tanggung jawab yang besar, dan dia merasa dia berada di pinggir jurang yang hampir-hampir dia akan jatuh. Ya. Makanya dia mengingat, kalian beri selamat kepadaku sementara aku sedang memposisikan diriku di pinggir jurang yang sangat dalam. Kemudian beliau berkata, walau aliman nasu ma fil qada la akhadhuhu bid-dual raghbatan anhu wa karahiyatan lahu. Kalau orang-orang tahu tentang apa yang ada dalam masalah hukum, masalah qada, maka mereka akan benci, tidak suka dengan hal tersebut, dan mereka akan menggilirkannya. Sudah, saya sebagian, habis itu kamu, habis itu kamu, habis itu kamu. Tidak ingin dikasih jabatan yang tetap. Ini fikih Abu Darda. Dia mengerti bahwasanya masalah jabatan bukan masalah sepele, masalah yang berat, yang bertanggung jawabnya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan sebutkan ya beberapa nasihat-nasihat Abu Darda radhiyallahu taala anhu ya. Di antara sifat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, atau di antara keistimewaan Abu Darda radhiyallahu taala anhu ya, Abu Darda ilmunya sangat luas ya. Sampai Abu Dzar pernah berkata kepada Abu Darda, beliau berkata, "Ma hamilat warqa wala adhallat khadra a'lama minka ya Abu Darda." Abu Dzar, seorang sahabat, mengatakan, "Wahai Abu Darda, tidak ada yang dinaungi oleh bumi dan tidak ada yang di bawah langit yang lebih pintar daripada engkau, wahai Abu Darda." Jadi kecerdasan dia, kealiman beliau diakui oleh sahabat yang lain. Oleh karenanya orang-orang membutuhkan Abu Darda. Ya, orang-orang ramai meliputi Abu Darda sebagaimana para pejabat sultan yang diliputi oleh penjaga-penjaganya. Abdullah bin Sa'id berkata, "Ra'aitu Abu Darda dakhala masjidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'al atba' mithla ma yakunu ma'a sultan." Aku melihat Abu Darda masuk di Masjid Nabawi, orang-orang semua meliputinya, mengelilinginya seperti sultan yang sedang dikawal oleh banyak orang. Baina sa'ilin anil fariidhah, ada yang bertanya tentang masalah agama, tentang suatu kewajiban. Wa baina sa'ilin an hisab, ada yang bertanya tentang masalah perhitungan. Wa baina sa'ilin an syair, ada yang bertanya tentang syair. Baina sa'ilin hadis, ada yang bertanya tentang hadis. Tanya macam-macam, dia bisa jawab. Ya, Abu Darda radhiyallahu taala anhu ya. Ya, ini perjuangan, beliau bisa punya ilmu begitu luar biasa ya. Perjuangan sebagaimana disebutkan, saking sampai beliau berjuang sampai perdagangan beliau tinggalkan. Sampai terkadang istri beliau tidak perhatikan ya. Kemudian ditegur oleh Salman radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara hal yang menjadikan beliau seperti itu adalah beliau mengamalkan apa yang beliau ilmui. Oleh karenanya Ibnu Ishaq berkata, "Kana as-sahabah yaqulun," para sahabat berkata, "Atba'una lil ilmi wal amal Abu Darda." Orang yang paling mengikuti ilmu dan amal, menggabungkan antara ilmu dan amal adalah Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hadithuna anil aqilain Mu'adzin wa Abi Darda." Sampaikanlah kepadaku hadis dari 2 orang yang berakal, yaitu Mu'adz bin Jabal dan Abu Darda ya. Dan di antara ibadahnya Abu Darda
adalah bertafakkur, wal i'tibar, mengambil pelajaran. Jadi beliau hebat dengan ibadah, beliau hebat dengan puasa, beliau hebat dengan zikir. Bahkan di antaranya beliau bertafakkur. Ummu Darda pernah ditanya, ayu ibadatin Abi Darda kanat akthar? Apa ibadahnya Abu Darda yang paling banyak? Qalat tafakkur wal i'tibar. Abu Darda sering bertafakkur, sering merenungkan tentang agungnya Allah, sering mengambil i'tibar, mengambil ibrah, ya. Berarti beliau juga ibadah, ya. Alhamdulillah ibadah banyak, ya, maksud saya. Allah memberikan kita ibadah zikir, ada ibadah baca Quran, ada ibadah kita baca tafsir, kita merenungkan. Ada ibadah kita melihat keindahan alam ini, merenungkan tentang agungnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang ulil albab, ya. Ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu orang-orang yang berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabbku, ya Rabb kami, engkau tidak menciptakannya dengan sia-sia. Ya. Oleh karenanya, bagaimana Abu Darda tidak sering merenungkan tentang agungnya Allah, sementara beliau yang berkata tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailah. Merenungkan sesaat lebih baik daripada salat malam semalam suntuk. Jadi berfikir ini penting tentang agungnya syariat Allah, berfikir tentang agungnya Allah, ya. Ibadah banyak, ya. Oleh karenanya perkataan indah dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, qira'atu ayatin wahidatin bitafakkurin wa ta'aqqulin wa tadabburin khairun min khatmah. Baca satu ayat Al-Qur'an dengan dipahami, direnungkan, ditadabburi lebih baik daripada khatam Quran tapi tidak merenungkan maknanya, ya. Baik, kita sebutkan hikmah-hikmah, ya, wasiat-wasiat Abu Darda. Yang pertama di antaranya diriwayatkan oleh Abu Kilabah. Abu Kilabah rahimahullah berkata, "Anna Abu Darda marra ala rajulin qad asaba dzamban." Abu Darda melewati seorang lelaki yang melakukan dosa. Wa kanu yasubbunahu. Orang-orang mencaci maki dia. Ini mungkin dia melakukan dosa besar atau apa. Kemudian Abu Darda menasihati orang-orang yang sedang memaki pelaku dosa ini. Ara'aitum law wajadtumuhu fi qalibin alam takunu mustakhriji? Kalau kalian dapati orang ini terjerumus dalam sumur, bukankah kalian ingin meloloskannya, ingin menyelamatkannya, mengeluarkannya? Qalu bala, kata mereka tentu. Qala fala tasubbu akhakum, kalau gitu jangan kalian caci maki saudara kalian tersebut. Wahmadullah alladzi afakum, tetapi kalian memuji Allah yang telah menyelamatkan kalian dari dosa yang dia lakukan. Qalu afala nubghidhuhu, wahai Abu Darda, bukankah kita benci sama dia? Dia melakukan dosa. Kata Abu Darda, innama ubghidhu amalahu, ya, fa idza tarakahu fa huwa akhi. Aku benci dengan perbuatannya, tapi kalau dia tinggalkan maksiat tersebut, dia adalah saudaraku. Di sini Abu Darda menjelaskan bahwasanya seorang tatkala melihat saudaranya terjerumus dalam maksiat, ya, benar dia benci dengan maksiat tersebut, tapi ingat ini saudaranya, sesama muslim. Maka dia berusaha untuk menolong saudaranya tersebut. Jika terjerumus dalam maksiat, nasihati. Kita benci dengan perbuatannya, kita benci dengan kelakuannya, tapi orangnya adalah saudara kita. Ya. Bukankah kalau dia terjerumus dalam sumur, logika sederhana kata Abu Darda, bukankah kalau dia terjerumus dalam sumur, meskipun kita tahu dia pelaku dosa besar, bukankah kita akan menolongnya? Ya. Karena dia saudara kita, semua muslim, ya sudah. Kalau gitu ngapain kalian caci maki dia, mending nasihati, doakan kepada Allah agar dia sadar, ya, benci perbuatannya adapun orangnya tidak, ya. Ini terkadang kita melihat seorang, terkadang kita benci dua-duanya sekaligus, benci perbuatannya, benci orangnya sekaligus. Harusnya kita bisa memilah-milih. Kita bisa memilah-milih perbuatannya, kebenci orangnya tidak seorang. Ya, kita nasihati, ya. Kalau dia sedang terjerumus dalam kebinasaan, maka kita nasihat jangan sampai dia kemudian semakin parah, ya. Semakin parah.